Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai laporan dan analisis laporan neraca untuk memenuhi tugas pengantar aplikasi komputer. Untuk materi pertama nanti akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Istiqomah, dan untuk materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Laras Maulina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari kelas 002 Saki 007 akan menjelaskan tentang laporan dan analisis laporan neraca. Langsung ke pembahasannya. Pengertian laporan neraca. Laporan posisi keuangan atau laporan neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dari perusahaan jasa, perdagangan, manufaktur, dan organisasi non-profit. Adapun 3 elemen utama dalam laporan neraca adalah yang pertama, aset, aktiva atau harta, yaitu sumber ekonomi yang memberikan manfaat usaha pada masa yang akan datang dan berada pada saldo normal debit. Aset terdiri dari piutang usaha, persediaan, biaya di muka, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Yang kedua, kewajiban atau utang. Kewajiban atau utang usaha adalah pembayaran yang ditunda hingga periode tertentu sesuai dengan kesepakatan kepada pihak lain sehingga harus dilunasi sebelum batas jatuh tempo. Kewajiban secara garis besar terdiri dari utang usaha, utang non-usaha, dan utang pajak. Yang terakhir, ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang berfungsi sebagai sumber keuangan utama sebelum perusahaan memperoleh pendapatan dan laba dari produk atau jasa yang dihasilkan. Ekuitas atau modal terdiri dari modal disetor dan laba atau rugi yang didapatkan dari perusahaan. Selanjutnya ke fungsi neraca. Fungsi neraca pada intinya untuk menaksir kesehatan keuangan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, dan berfungsi untuk menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Lanjut ke rumus neraca. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa laporan neraca harus menggambarkan keseimbangan antara laporan aktiva dengan laporan kewajiban dan modal, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Lalu ke kelompok akun perkiraan. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan dengan rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai laporan neraca. Nah, laporan neraca di sini ada contoh laporan neraca bentuk kontrol, kayak gitu. Jadi di sini untuk aktiva yang di sebelah kiri dan untuk pasifanya ada di sebelah kanan. Jadi itu totalnya itu harus balance, kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh laporan neraca, kayak gitu. Oke, lanjut untuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai laporan komponen neraca, kayak gitu. Jadi untuk laporan komponen neraca sendiri ada 6 komponen, yaitu kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan utang dan modal, kayak gitu. Oke, lanjut untuk slide selanjutnya. Di sini ada bentuk neraca. Jadi bentuk laporan neraca sendiri kita terbagi menjadi 2. Yang pertama itu bentuknya skontro, yang kedua itu stafel, kayak gitu. Nah, untuk skontro sendiri di sini pengertiannya adalah skontro adalah bentuk neraca yang mengelompokkan harta atau aktiva dikelompokkan di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal diletakkan di kolom sebelah kanan, kayak gitu. Jadi berikut di sini ada contohnya juga, kayak gitu, bisa dilihat. Jadi aktiva ada di sebelah kiri dan untuk modal dan kewajiban itu ada di sebelah kanan, kayak gitu. Oke, untuk slide terakhir yaitu kesimpulan mengenai materi dari laporan dan analisis laporan neraca, yaitu neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan
aktiva, kewajiban dan modal suatu entitas. Dengan mengetahui, memahami, mencermati, dan melakukan analisis laporan neraca, kita dapat mengetahui kondisi pengaruhnya terhadap komponen dan kinerja perusahaan. Setelah kita tahu bagaimana pengaruhnya terhadap performa perusahaan, selanjutnya kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi yang harus diambil, sehingga hal-hal buruk yang tidak diinginkan tidak terjadi pada bisnis kayak gitu. Jadi untuk kesimpulannya seperti itu dari laporan dan analisis laporan neraca.